Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar proporsional logic. Untuk materi silahkan Anda bisa lihat di kulon ya. Nanti di situ akan ada materi dan juga penugasannya. Jadi hari ini mulai ada tugas ya. Nah, tugasnya itu memang belum saya upload ya untuk saat ini karena nanti mau saya terangkan dulu. Jadi kalau nanti ada yang tidak jelas bisa ditanyakan sebelum saya upload di Kulon. Oke, sekarang kita masuk ke materi terlebih dahulu. Saya izin share dulu ya. Bentar. Sudah terlihat ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Ya. Nanti kalau Anda ada masalah atau mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan bisa langsung open mic ya. Baik, kita mulai aja terkait dengan konsep dasar proportional logic. Jadi nanti yang kita pelajari itu tentang proposisi, logical connective, tabel kebenaran, implikasi dan biimplikasi, dan parsing tree. Jadi ini adalah sesuatu yang sifatnya mengulang, ya, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa ini Anda mungkin sudah pernah dapat waktu SMA. Bukan mungkin lagi ya, memang sudah pernah dapat gitu. Nah ini merefresh kembali aja. Oke, apa itu proposisi? Ya, jadi proposisi, ya, yang namanya proposisi itu sebuah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai true atau benar ya, atau salah, false ya. Jadi bisa bernilai benar atau salah, di mana pernyataan tersebut tidak keduanya, artinya dia bisa benar dan juga bisa salah. Itu berarti bukan proposisi. Ya. Jadi proposisi itu sebuah pernyataan atau logika atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Ya, jadi kenapa kita belajar proposisi ya? Ini sebagai landasan dalam proses reasoning atau penalaran. Jadi apa sih artinya reasoning? Reasoning itu penalaran. Nah, dalam proses menalar itu kita harus berlogika ya, mempunyai logika ya. Jadi logikanya itu sebagai dasar dari semua penalaran yang kita lakukan. Nah, penalaran tadi itu didasarkan pada hubungan antar pernyataan ya. Pernyataan yang benar atau salah tetapi tidak keduanya itu yang dinamakan proposisi. Nah, ini contoh proposisi. Gajah lebih besar daripada tikus. Apakah dia sebuah pernyataan? Ya, dia sebuah pernyataan. Nah, apakah dia sebuah proposisi? Ya. Karena apa? Karena ini nilainya apa ini? Gajah lebih besar daripada tikus. Nilainya adalah true. Benar, Bu. True. Ya, benar atau true. Karena gajah lebih besar dari tikus, true. Jadi karena true, dia punya nilai kebenaran gitu ya. Sehingga dia merupakan sebuah proposisi. Nah, ini contoh lain ya. Nah, ini pernyataan bukan ini? Pernyataan. Iya, Bu. Pernyataan. Ya. Proposisi? Iya, bukan. Iya, Bu. Ya, karena apa? Iya, Bu. Nilainya apa? Nilai kebenarannya? Salah. Ya, nilai kebenarannya adalah salah ya. Nah, sekarang ini apakah ini sebuah pernyataan? Bukan. Bukan. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan pernyataan. Pernyataan, Bu. Itu Proposisi juga. pernyataan tapi bukan Pernyataan proposisi. Ini pernyataan ya, pernyataan statement ya. Statement, kalimat berita. Nah, pernyataan ya. Nah, apakah proposisi? Bukan. Bukan. Ya, bukan. Kenapa bukan proposisi? Karena tidak dapat ditentukan nilai kebenaran atau salah. Tidak bernilai. Ya, karena nilai kebenarannya tadi ya, ini tergantung dari inputan yang kita masukkan ke sini gitu ya. Jadi katakanlah kalau saya masukkan Y-nya 2, ya berarti ini kan bernilai salah. 2 lebih besar dari 5, salah. Sementara Y ini juga bisa saya masukkan 10 misal.
Nah, 10 ini bisa saja 10 lebih besar dari 5. Oh, benar. Nah, karena dia bisa mempunyai tadi ya, tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya nih. Nggak tahu kan Y-nya itu mau apa gitu. Nah, itu makanya dia bukanlah sebuah proposisi ya. Tetapi statement-statement seperti ini yang disebut dengan kalimat terbuka gitu ya. Oke, sekarang ini. Sekarang tahun 2003 dan 99 kurang dari 5. Pernyataan bukan? Ya, Bu. Pernyataan, Bu. Pernyataan, Bu. Proposisi? Iya. Ya, Bu. Ya, nilainya apa nilainya? Benar. Nilainya? Salah. Salah, Bu, salah. Salah. Ya. Salah, Jadi Bu. salah. Kenapa salah? Nah, pertama dari sini ya. Tahun berapa ini? 2021. Berarti ini false ya. False. Ini nilainya apa? False. False dan false apa? False. Salah. Nilai kebenaran dan itu apa? Dua-duanya benar. Keduanya harus benar. Jika keduanya benar. Ya, betul ya. Jadi kalau dan itu mempunyai nilai kebenaran true jika keduanya true ya. Selain itu dia akan false kan gitu. Jadi karena ini salah satunya bukan salah satu ya, malah dua-duanya itu false, pakai konektifnya itu adalah dan, maka nilai kebenarannya salah. Tetapi dia masih berupa proposisi karena bisa ditentukan nilai kebenarannya tadi ya, berupa nilai kebenaran yang salah. Oke, sekarang permintaan ya. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Nah, ini proposisi bukan? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Pernyataan Bu. bukan? Pernyataan bukan? Pernyataan. Iya. Bukan. Bukan. perintah Bu. Perintah. Bukan, Bu. Itu Perintah. perintah kali, pernyataan itu. Ini bukan pernyataan ya, ini sebuah kalimat permintaan ataupun kalimat perintah ya. Nah, apakah dia proposisi? Tidak ya. Karena proposisi tadi pernyataan ya, sebuah pernyataan atau kalimat deklaratif tadi, definisinya tadi. Dilihat dari definisinya tadi. Jadi hanya pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi. Nah, sekarang ini. Ini pernyataan bukan ini? Pernyataan Bu. Iya, Bu. Pernyataan. Pernyataan. Proposisi bukan? Iya, Bu. Iya Bukan, Bu. Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Proposisi. Kenapa dia dikatakan proposisi? Bisa ditentukan nilai Apa? kebenaran. Bisa ditentukan Kebenaran. kebenarannya apa? Ya, bergantung yang spesifik Salah. sama Y-nya, Bu. Benar, Bu. Oke, ya nilai kebenarannya adalah true. Ya, jadi ini apakah ini pernyataan? Ya, ini pernyataan. Apakah dia proposisi? Ya, dia proposisi. Karena apa? Tadi nilai kebenarannya ini tidak tergantung dari spesifik nilai X ataupun Y yang kita masukkan. Jadi kalau X-nya itu kurang dari Y, jika dan hanya jika Y-nya pasti lebih besar dari X. Ya ini kan hanya dibalik sebenarnya. X kurang dari Y, jika dan hanya jika Y-nya lebih besar dari X. Apapun ya, apapun nilai X dan Y-nya. Sehingga kita bisa tentukan nilai kebenarannya. Ya, nilai kebenarannya adalah true. Kan gitu. Nah, ini, apakah nilai kebenarannya itu adalah benar? Apapun nilainya X dan Y, kalau X-nya itu kurang dari Y, maka jika dan hanya jika Y-nya itu pasti akan lebih besar dari X. Gitu ya. Nah, jadi bukan berarti yang mengandung variabel-variabel itu bisa dikatakan bukan sebuah proposisi, bukan berarti seperti itu ya. Tetapi Anda lihat statementnya ya. Lihat pernyataannya tadi. Pernyataannya tersebut itu bisa ditentukan nilai kebenarannya enggak? Nah, mengacunya di situ ya. Bukan karena ada variabel X, Y, oh berarti ini kalimat terbuka. Bukan berarti harus seperti itu. Tapi melihat konteks secara keseluruhan statementnya tadi. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang ini adalah contoh proposisi ya. Contoh proposisi. Ya, karena dia proposisi berarti ini bisa ditentukan nilai kebenarannya. Kita akan lihat ya. 13 bilangan ganjil. True, false? True. True. Soekarno alumnus UGM. Nah, ini Soekarno siapa ya? Nah, anggap Soekarno Presiden RI ini. Alumnus UGM bukan? False, Bu. False.
Nah, False. ya. Itu nilainya false ya. Yang C, True. True. yang D, False. False. 8 itu lebih besar dari akar. Akar berapa ini? Jadi akar kuadrat, akar dari 16. Ya. 16. Jadi True. nilainya adalah true. True. Ada monyet di bulan, true atau false? False, Bu. False. Hari ini hari Rabu. True. True. Untuk sembarang bilangan bulat n, ya, n lebih besar sama dengan 0, maka 2n adalah bilangan genap. True. Oke, ya. True. X plus Y sama dengan Y plus X. Untuk setiap X dan Y bilangan real. True. 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 Ya, jadi karena tadi sudah kita cek ya, dia itu punya nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu bukan berarti harus true ya. Nilai kebenaran itu bisa true, bisa false. Nah, karena kita sudah cek tadi punya nilai kebenaran semua, berarti ini merupakan proposisi. Ya. Oke, sekarang ini adalah contoh dari pernyataan-pernyataan yang bukan proposisi. Yang pertama adalah kalimat tanya ya. Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Nah, itu kita nggak tahu apa nilai kebenarannya dari statement itu. Berarti itu adalah bukanlah proposisi. Ya. Itu bukan proposisi. Terus kalimat perintah, tadi ada kalimat perintah, kalimat permintaan. Ya. Isilah gelas tersebut dengan air atau tolong jangan tidur pada saat kuliah. Nah itu juga merupakan bukan proposisi. Yang C ya, yang C. Nah ini kenapa ini dia bukan proposisi? Karena Nilai kebenarannya bergantung pada Bergantung, Bu. Bergantung. ya ini masih tergantung nilai X-nya yang nantinya diberikan kan gitu. Jadi dia belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, ini tidak diketahui nilai kebenaran. Ini juga sama. Ya, gitu ya. Jadi tadi kalau mengandung variabel itu belum tentu dia bukan proposisi ya. Tetapi kita lihat statement satu barisnya dulu. Satu barisnya itu mengandung nilai kebenaran enggak? Gitu ya. Oke, terus proposisi adalah sebuah kalimat berita karena kalau misalkan kalimat tanya ataupun perintah itu bukanlah sebuah proposisi. Nah, ini adalah lambang proposisi. Jadi lambang proposisi itu dilambangkan dengan huruf kecil. Ada P, Q, R, S, T, K ya. Ya, tergantung nanti proposisinya ada berapa kan gitu. Jadi besok kalau misalkan pas ujian atau ngerjakan kuisnya atau tugasnya yang nanti akan diberikan hari ini, ya ingat ya, Anda kalau menuliskan sebuah proposisi itu menggunakan huruf kecil gitu ya. Ada pertanyaan dulu tentang proposisi? Jelas ya? Oke. Sekarang kita masuk ke logical connective. Konektifnya apa? Nah, ini ada beberapa konektif ya. Konektif yang mungkin sudah familiar dengan Anda ya. Nah, maksudnya tadi karena kita cuma mengulang. Negasi. Nah, negasi itu dinotasikan ya atau disimbolkan ada yang menuliskan seperti ini, ada juga yang menuliskan seperti ini ya. Jadi sama aja itu artinya adalah negasi, notasinya negasi. Kemudian ada n ya, n dan ya, konjungsi. Nah, itu dinotasikan simbolnya adalah begini ya. Ada juga yang seperti ini. Ada juga yang menuliskan seperti itu ya. Beberapa referensi yang ada ya. Terus or ya. Or itu atau disjungsi ya itu dilambangkan dengan seperti ini. Kemudian if then ya, if then itu adalah implikasi jika maka ya. Jadi jika A maka B itu dinotasikan seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan ya. Kalau kita tuliskan misalkan ada proposisi A gitu ya. Jadi berarti ini adalah atau proposisi P. Nah, ingkaran P dan Q. Nah, misal gitu. Terus P atau Q. Nah, ya. Jika P maka Q. Nah, ini bikondisional itu adalah jika dan hanya jika ya. Jika dan hanya jika Q. Nah,
Penulisannya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kebenarannya, nah, masih ingat kebenarannya kalau not itu apa? Nilai kebenaran not atau negasi itu gimana? Kebalikannya ya, jadi kalau misalkan dia true maka negasinya adalah false, kalau false dia adalah true gitu ya. Kalau and atau konjungsi tadi gimana tadi? Jika keduanya benar. Oke, jika keduanya benar baru benar. Kalau or salah satunya Salah satu bernilai benar. oke. Salah satu benar dia benar ya, atau bisa juga jika keduanya false ya itu adalah false, yang lainnya adalah true kan gitu. Nah, terus kemudian jika maka, nah, kalau jika maka gimana? berhubung. Gimana? Jika benar maka salah itu false, yang lain benar. Oke, ya. Jika antecedennya, antecedent itu ini ya. Antecedent itu ini. Nah, ini antecedent. Ini konsekuen atau konklusi ya. Jika antecedent atau premis ya, bisa juga disebut premis ya. Antecedent itu jika antecedennya itu true, konklusinya itu false ya, maka dia adalah false ya. Lainnya adalah true. Oke. Kalau jika dan hanya jika, gimana? Jika keduanya sama, benar. Nilai kebenarannya sama gitu. Kebenarannya Iya. Benar-benar atau salah-salah. Oke, ya. Jadi dia akan mempunyai nilai kebenaran true jika memiliki dua nilai kebenaran yang sama. Ya, true, ya true hasilnya true, false hasilnya true. Lainnya adalah false. False hasilnya true ya. Oke. Nah, ini mengkombinasikan proposisi ya. Mengkombinasikan proposisi berarti itu ada ininya, ada apa? Konektifnya ya. Jadi ada kombinasinya tadi, misalkan disjunction ya tadi ada P dan Q ya, disjunction ya atau disjungsi ada P atau Q, negasi bisa dituliskan di sini. Nah, P Q itu disebut proposisi atomik ya. Sedangkan kombinasinya tadi itu disebut proposisi majemuk gitu ya. Majemuk atau composite proposition ya. Jadi itu terkait dengan mengkombinasikan proposisi. Nah, ini contohnya. Contohnya misalkan hari ini hujan, murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau dia itu pakai konjungsi ada dan, ya berarti tinggal nambahin dan. Ya, kalau dia disjungsi berarti tinggal ditambahin atau. Itu kalau dia negasi berarti tidak benar hari ini hujan, atau bisa kita tuliskan hari ini tidak hujan. Jelas ya? Oke. Ini contoh ya, contoh ada proposisi PG, pemuda itu tinggi, pemuda itu tampan, nyatakan dalam bentuk simbolik. Nah, ini tadi ada dan, ada disjungsi ya. Ini yang perlu diperhatikan ya, kalau misalkan tidak serta-merta kalimatnya itu pakai dan atau ya, pakai dan atau gitu ya. Pakai dan, maksudnya konektifnya itu tidak secara jelas. Contohnya misalkan ini ya, ada tapi, ada maupun gitu. Nah, ini pakainya apa? Kita lihat ya. Pemuda itu tinggi berarti P, dan tampan itu Q, berarti P dan Q. Ya. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan, berarti P dan lingkaran Q. Ya. Tapinya itu dituliskan secara simbolik adalah pakai konektor N. Ya. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Ya. Nah, ini memang kadang kalau kita suruh nuliskan secara simbolik ya, itu bisa menimbulkan interpretasi ganda. Itu kadang bisa juga seperti itu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Berarti ini artinya kan dia itu tidak
tidak tinggi dan tidak tampan kan gitu kan. Artinya statement ini bisa pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, berarti tidak tinggi dan tidak tampan. Ya, jadi bisa ingkaran P dan ingkaran Q. Tapi boleh enggak kalau misalkan saya bilang gini, ini misalkan pakai atau ya. Nah, ini misalkan saya ubah pakai atau. Nah, statement ini jadinya seperti apa nih? Pemuda itu tidak tinggi atau tampan. Nah, kita bisa saja tidaknya ini ikut siapa kan gitu ya. Jangan-jangan pemuda itu tidak tinggi, ya berarti ingkaran P, atau tampan, pemuda itu tampan atau Q. Ya. Kan bisa saja begitu ya. Kita punya interpretasi tidaknya itu cuman di sini gitu. Nah, cuman tidak tinggi saja. Gitu. Tapi bisa juga dia tidak tinggi atau tampan, tidak tinggi atau tampan. Ini kalau ditanda kurung ini bisa saja begini. Ya. Jadi tidak tinggi atau tampan. Ya, jadi pemuda itu tidak tinggi atau tampan. Nah, jadi kadang itu tadi ya, kadang bisa saja satu statement ya, karena di dalam satu statement yang berupa bahasa sehari-hari itu kan tidak mengenal ada tanda kurung ya, jadi tergantung kita bagaimana menginterpretasikannya. Nah, kira-kira ini dengan ini tuh sama enggak ya? Ekivalen enggak ini dengan ini? Statement ini dengan ini? Menurut Anda ekivalen enggak? Ekivalen enggak? Tahu ya ekivalen? Ekivalen itu jika pernyataan tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sama. Nah, sama enggak ini? Ingkaran P atau Q itu sama dengan ingkaran dalam kurung P dan P atau Q enggak? Tidak. Beda, Bu. Beda. Ya. Beda. Ya, jadi hati-hati. Kadang saya juga bingung ya, Mas. Pada saat saya mengasih soal, loh jawaban mahasiswa kok bisa begini gitu. Sudah saya pikir-pikir ya benar juga, dia bisa saja menginterpretasikan dari sisi yang lain. Jadi kalau pas ujian ya udah tetap dapat nilai, maksudnya tidak langsung salah. Karena saya harus bisa mempertimbangkan tadi secara bahasa alami itu masih bisa di logika, maksudnya secara simboliknya benar juga bisa seperti itu juga ya. Jadi tadi kadang memang bisa menimbulkan interpretasi ganda. Oke, terus ini ya yang D, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Tidak benar berarti ingkaran ya. Ingkaran pemuda itu pendek berarti ingkaran P, atau tidak tampan ingkaran Q ya. Oke, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan ya. Pemuda itu tinggi P berarti ya, atau pendek berarti ingkaran P dan tampan berarti dan Q ya. Terus tidak benar pemuda itu pendek maupun tampan. Nah, pemuda itu pendek maupun tampan ingkaran P dan Q. Gitu ya. Oke, ini tadi ya beberapa ekspresi dari kombinasi preposisi atau proposisi yang menggunakan konektif dan ataupun atau gitu ya. Oke, sekarang masuk ke tabel kebenaran. Ada pertanyaan dulu, jelas? Logical connective? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, tabel kebenaran. Tadi sudah saya coba untuk kira-kira Anda masih ingat enggak? Nah, ternyata sudah pada ingat ya. Masih ingat ya. Bukan sudah ingat. Masih ingat. Ya, jadi kalau ada dan, ya tadi ada dan itu true. True nilainya adalah true. Lainnya adalah false. Ya. Nanti kalau atau, ya ini false itu false. Lainnya adalah true. Atau bisa juga tadi Anda nyebutnya salah satu true, maka dia true. Gitu. Ya, jadi itu adalah atau. Kalau ingkaran, nah ingkaran berarti kebalikannya. True jadi false, false jadi true. Gitu. Ya. Nah ini
bagaimana cara menentukan nilai kebenaran jika sudah dikombinasikan masing-masing proposisi? Ya tadi, ya, kalau misalkan 17 bilangan prima, oh true gitu. Bilangan prima selalu ganjil, false. Kenapa false? Kenapa false? Ada 2. Ya, ya, karena bilangan prima itu salah satunya adalah 2 dan 2 bukanlah ganjil, jadi dia false. Ya sudah, berarti true. Nah ini konektifnya dan. Nah, Anda lihat konektifnya dan ada benar salah, true false, hasilnya adalah false. Berarti hasilnya statement itu adalah false. Bisa ya? Ya, ini tinggal ditambahin yang ini, yang implikasi dan biimplikasi. Jadi kalau implikasi, ya ini tadi, kalau dia ketemu antecedentnya true, konklusinya adalah false, maka ketemunya false. Ya. False ini lainnya adalah true. Ya. Sedangkan kalau biimplikasi itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Nah, kalau dia dua-duanya punya nilai kebenaran yang sama, maka nilainya adalah true, lainnya adalah false. Nah, itu terkait dengan tabel kebenaran. Nah, sekarang kalau kalimatnya majemuk itu ya. Nah, kalimatnya majemuk ya, maksudnya proposisinya itu terdiri dari beberapa gabungan ya, gabungan proposisi yang mengandung logical connective juga. Maka kita bisa breakdown satu persatu di perluasnya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini ya, kita lihat dulu mana yang harus kita selesaikan dulu. Oh, ini ada tanda kurung di sini, berarti kita selesaikan ruas ini dulu. Nah, ketemulah ini. Terus kita mau selesaikan ini, tapi karena ada ingkaran Q, kita bisa tuliskan ingkaran Q-nya dulu. Ya, baru kita tuliskan sini. Ya. Nah, sesudah kita dapat ya ruas ini dengan ruas ini, bisa tinggal kita gabung. Karena ini atau, ya ini atau, nanti apa? Atau itu jika false ketemu false, itu hasilnya false. Ya, jadi kita lihat yang false. Oh ini false itu. Oh ini juga false, ini false. Nah ini false ya. Ini false ketemu false. Itu adalah false. Nah, lainnya adalah true. Ini juga ada false, berarti ini false. Kan gitu. Terus ingat ya. Lihat proposisinya ini ada berapa statementnya. PQR ya. Ada 3 ya, 3 proposisi yang istilahnya dalam satu kesatuan ini terdiri dari 3 proposisi. Dari yang menyusun ya. Nah, ada 3 proposisi yang menyusun kalimat tersebut. Nah, maka kombinasinya ini jumlahnya adalah berapa? Kombinasinya didapat dari 8. Ya, 8 itu diambil dari 2 pangkat 3 ya. Kalau misalkan ada 4, berarti berapa? 16. Iya, ya. Mempunyai 16 kombinasi. Jelas ya? Proposisi majemuk disebut tautologi. Nah, ini ya. Tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Nah, sedangkan kalau salah semua untuk semua kasus, itu yang dinamakan kontradiktori formula. Ya, jadi sebenarnya ada juga referensi yang mengatakan kontradiksi gitu ya. Tetapi karena kita di next ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti akan ada kata-kata kontradiksi juga. Nah, saya khawatir nanti pemahamannya dulu kontradiksi itu katanya false semua itu. Padahal besok waktu membuktikan invaliditas dan validitas itu ya. Nah, itu ada yang namanya dengan menggunakan semantik tabluk yang kemarin itu loh yang kita tuliskan di kontrak kuliah itu. Nah, itu salah satunya dengan mengkontradiksikan dari sebuah pernyataan. Nah, itu tadi saya khawatirnya nanti rancu dengan yang ke belakang. Jadi saya ngikutin dari dari e-booknya, dari e-book yang kemarin saya iniin ya. Yang kemarin saya share. Jadi
di sini itu namanya adalah contradictory formula. Oke. Nah, ini apa sih maksudnya jika ia benar untuk semua kasus? Gitu ya. Jika ia benar untuk semua kasus, artinya pada saat nanti dia dituliskan di sini, di terakhir sini, ini true semua ya, dari sini, dari depan ini true, terus nanti sini true. Nah, ini true semua nih. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan ketemu true semua gini, itu berarti namanya adalah tautologi tadi. Tapi kalau dia false semua, itu namanya contradictory formula. Gitu. Oke. Sekarang kita mengenal yang namanya disjungsi eksklusif. Jadi kata or dalam operasi logika ini sebenarnya ada dua ya. Inclusive or atau exclusive or. Inclusive itu artinya atau di sini itu berarti P atau Q atau keduanya. Contohnya misalkan tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java kan gitu. Nah, ini maksudnya adalah kalau misalkan ada seorang tenaga IT ya, dia menguasai C++, oke, berarti itu masih masuk gitu ya. Menguasai Java saja ya masih bisa masuk. Dan kalau misalkan dia menguasai kedua-duanya ya enggak apa-apa, itu masih bisa masuk kan gitu. Ya. Dalam hal ini ataunya tadi itu bisa saja atau tapi berlaku juga untuk keduanya. Tetapi kalau yang namanya exclusive or ya, exclusive or itu adalah P atau Q tetapi bukan keduanya. Ya. Ini ada bukan keduanya. Jadi ini contohnya. Dia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Jadi artinya di sini adalah dia itu dihukum 5 tahun. Berarti kalau dia menjalani hukuman 5 tahun, dia nggak perlu bayar denda 10 juta. Ya kan? Salah satu saja. Gitu. Salah satu. Bisa P atau Q. Gitu. Tetapi bukan keduanya. Bukan berarti dia nanti dipenjara selama 5 tahun dan bayar denda 10 juta. Nah itu nggak seperti itu. Tapi kayak milih gitu ya. Kayak milih dari keduanya. Itu yang disebut dengan exclusive or ya. Nah, di dalam operator logika untuk disjungsi eksklusif tadi ada exclusive or itu dilambangkan dengan SOR ya, XOR ya. Itu notasinya adalah seperti ini. Tabel kebenarannya gimana? Tabel kebenarannya seperti ini. Kebalikan dari apa ini? Biimplikasi. Ya, kebalikan dari biimplikasi. Tadi kalau biimplikasi itu true atau false itu nilainya adalah true, ya. Nah ini nilainya justru false, ya. Lainnya adalah true. Gitu. Jadi harus salah satu saja yang true, gitu. Yang di tadi yang dipilih tadi itu adalah exclusive or, gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jelas? Oke ya, jelas ya. Nah, sekarang masuk ke implikasi dan biimplikasi. Ya. Definisi implikasi. Ya. Implikasi tadi dikatakan bahwa jika P maka Q atau dituliskan dengan tanda panah begini ya. P terus ada tanda panahnya ke Q. Ya. Arah mata panahnya satu bedanya ya dengan biimplikasi. Nanti kalau biimplikasi itu ada dua. Nah, P ini yang kita sebut dengan antecedent, hipotesis, premis, ataupun kondisi. Jadi ini berlaku untuk next-nya ya. Next-nya jadi kalau misalkan saya bunyi atau saya nyatakan premisnya seperti ini gitu ya, atau antecedent-nya begini, berarti Anda sudah di otak Anda sudah merekam. Oh, berarti maksudnya itu adalah yang di depan ya, statement yang di depan sesudah jika. Gitu ya. Itu antecedent, hipotesis, premis, kondisi itu adalah proposisi P ya. Kalau Q itu disebut konsekuen atau konklusi ya. Nah, itu berarti kalau nanti pada saat kita belajar validitas invaliditas itu terdiri dari beberapa premis dan nanti akan dihasilkan sebuah konklusi gitu. Nah, Anda sudah bisa membayangkan oh maksudnya konklusi itu adalah makanya tadi gitu ya. Sesudah maka, statement sesudah maka tadi itu adalah konklusi. Oke, nah sekarang gini,
mengapa ya tabel kebenaran untuk implikasi, ya kalau dilihat itu kan dia true, false, maka nilainya adalah false gitu kan. Lainnya adalah true gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita bisa analogkan ya. Analogkan dengan sebuah cerita. Nah, ini ceritanya. Implikasi ini dapat dipikirkan sebagai sebuah janji. Ya, janji. Contohnya misalkan ya. Ayah Joni berkata pada Joni, jika kamu lulus ujian logika, saya akan membelikan kamu sepeda motor. Ya. Jadi ini dia harus lulus ujian logika, saya akan belikan kamu nih sepeda motor. Nah, akan ada 4 situasi yang terjadi, ya kan? Yang situasi pertama, Joninya lulus nih, ya. Joni lulus ujian. Antecedennya itu true, kan? Joni lulus ujian. Ini situasi pertama, kondisi yang mungkin gitu ya. Kondisi yang mungkin Joninya lulus ujian. Maka ayahnya pun membelikan sepeda motor. Konsekuensinya true ya. Jadi tadi janjinya ayahnya adalah benar ya. Karena Joni sudah lulus ujian, ternyata dia juga dibelikan, ya berarti ayahnya benar. Terus Joni lulus nih, antecedennya juga true ya. Tetapi ayahnya nggak membelikan gitu. Ayah nggak membelikan sepeda motor. Nah, itu false kan? Nah, berarti ini ayahnya kan tidak menepati janji. Ya. Tadi statement dia tadi berarti salah, nggak nepatin janji. Nah, berarti ini adalah false tadi. Jadi kalau dia true tetapi konsekuensinya false ya, maka dia akan false. Gitu. Situasi yang keempat, ketiga ya, itu tidak lulus gitu ya, tidak lulus ujian. Dan ayahnya tetap membelikan gitu. Nah, statement ini bukan berarti tadi janjinya ayahnya tadi salah gitu ya. Karena dia mungkin bisa saja lihat usaha anaknya tadi ya, sudah belajar malam-malam ya, sampai nggak tidur misalnya gitu. Ayahnya udah lihat dia belajar keras gitu. Tetapi memang pada saat ujian logika apa yang dipelajari si Joni tadi nggak keluar semua misalnya. Yang keluar yang lain gitu. Sehingga nilainya gagal gitu. Nah, ayahnya karena tadi mungkin lihatnya itu sudah ada usaha, dia tetap membelikan. Nah, itu ya. Jadi itu dianggap dia tadi tidak lulus, false ya. Dan tetap dibelikan itu adalah true, maka statementnya tadi dianggap tidak salah ya, tetap true. Nah, gitu ya. Nah, sekarang dia tidak lulus ya. Tidak lulus, false ya. Ayahnya juga nggak belikan motor, nggak lulus kok. Nah, itu berarti tadi janjinya ayahnya juga bisa dikatakan sebuah pernyataan yang benar kan gitu. Oh, kamu nggak lulus ya mama, ya tadi ayahnya juga nggak belikan motor kan gitu. Gitu ya. Nah, itu analoginya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kenapa di implikasi itu true false hasilnya adalah false. Implikasi ini tidak memandang hubungan sebab akibat ya. Artinya apa? Dia itu tidak terkait dengan konteks bahasa. Ini misalnya gini, Semarang ibu kota Jawa Tengah. True kan? True. Nah, 1 ditambah 5, 1 ditambah 4 sama dengan 6. False gitu. Nah, hasilnya apa? True false. Ya, itu berarti dia adalah false. Katakanlah ini saya ganti ya. Saya ganti 1 plus 5 sama dengan 6. Gitu. Hasilnya ini apa nih? True. True kan? True. True. Nah, true maka true gitu ya. Jika true maka true. Hasilnya kan true kan? True maka true. Nah, true. Nah, ternyata kan memang apa hubungannya Semarang Kota Jawa Tengah dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6 gitu. Ini nggak ada hubungannya. Ya. Nah, itu yang disebut dengan hubungan sebab akibat, tidak ada kaitannya. Jadi dalam hal ini ya, implikasi secara matematik ini memiliki arti yang lebih luas dibandingkan secara bahasa. Karena dia nggak memandang hubungan sebab akibat. Ya. Jadi yang penting statement ini benar enggak? Ininya benar enggak gitu. Next-nya benar enggak? Nah, tadi jika nilai kebenarannya bisa dilihat kalau dia true false lainnya adalah true kan gitu. Ya. Nah, ini tadi supaya nanti akan keikut ya, maksudnya ini mungkin sederhana gitu, maksudnya oh ya konsepnya gini, tapi nanti pada saat kita belajar tentang premis validitas ya, tentang kadang
kita secara apa ya, karena kita menggunakan bahasa sehari-hari juga, jadi kita akan ke bawah gitu. Maksudnya logika kita itu akan memikirkan, oh ya berarti pernyataannya salah. Padahal enggak, karena kalau dinalar ya, secara penalaran itu tetap benar gitu. Ya, itu harus dibedakan ya. Jadi secara konteks bahasa dengan secara logika gitu. Ya. Ini terkait dengan implikasi tadi. Implikasi tidak memandang hubungan sebab akibat. Oke. Terus cara-cara mengekspresikan implikasi. Ya, jadi di sini ada jika P maka Q ya. Implikasi jika P maka Q ini bisa diekspresikan dengan berbagai cara seperti ini. Ya, jika P maka Q ya, if P then Q. Ya, ini bahasa Inggrisnya ya. Yang di dalam tanda kurung ini adalah bahasa Inggrisnya. Jika P, Q, ya, if P, Q ya. P mengakibatkan Q. Q jika P ya. P hanya jika Q. Nah ini ya. P syarat cukup untuk Q. Nah, syarat cukup. Nih. Q syarat perlu untuk P. Ya, jadi kebenaran Q diperlukan agar P bernilai true. Jadi Q-nya itu syarat perlu untuk P. Maka itu ekspresi lainnya jika P maka Q. Gitu ya. Q syarat perlu untuk P. Q bila mana P. Q whenever P. Ya, jadi itu nilai Q saat P gitu. Jadi contohnya gimana? Nah, contohnya ini ya. Jika cuaca panas, maka tanaman akan kering. Ini adalah P-nya ya. Ini adalah Q-nya. Nah, jika rem diinjak, mobil melaju akan berhenti. Ini apa ini? Ini apa ini? P. P. Ini Q. Ya. Nah, sekarang ini es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Berarti mana yang P? Es yang mencair. Es yang mencair. Es yang mencair. Ya. Ini bisa diginikan tadi. Jika kan ini tuh statementnya P maka Q kan. Jadi kalau Anda jika es yang mencair, jika es mencair di kutub, maka permukaan air laut naik kan gitu ya. Kita bisa melihat dari sini tadi P mengakibatkan Q. Jadi kalau P mengakibatkan Q berarti jika P maka Q. Nah, ini yang mengakibatkan apa? Adalah es yang mencair di kutub mengakibatkan Q. Jadi jika P, ini P-nya, jika es mencair di kutub, maka permukaan air laut naik. Orang itu mau berangkat jika ia diberi uang perjalanan. Berarti P-nya apa? Jika diberi uang. Nah, berarti ini adalah P-nya ya. Ini adalah Q-nya. Nah, sekarang ini Nina bisa mengambil mata kuliah sistem cerdas hanya jika ia sudah lulus mata kuliah logika informatika. Berarti P-nya yang mana nih? Dia sudah lulus mata kuliah. Dia sudah lulus logika. Mata kuliah informatika. Ia sudah lulus mata kuliah logika. Bisa Benar. mengambil mata Hanya kuliah. jika Q, hanya ini ya. P hanya jika Q. Berarti P-nya jika Nina bisa mengambil mata kuliah sistem cerdas, maka ia sudah lulus logika informatika. Kan gitu harusnya. Ya enggak? Iya. Salah dong, Bu. Ya. Ini loh. Ekspresi jika P maka Q itu P hanya jika Q. Mata kuliah sistem cerdas hanya jika dia sudah lulus logika. Kan gitu. Berarti jika Nina ngambil mata kuliah SISER, maka ia sudah lulus ambil mata kuliah. Ya enggak? Benar enggak? Iya, Bu. Ya, nanti sambil dipahami lagi ya. Nah ini, syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok
Syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Berarti P-nya yang mana nih? Percikan api. Percikan api dari rokok. Percikan api dari rokok. Kalau P-nya yang ini, berarti gini. Jika ada percikan api dari rokok, maka pom bensin meledak. Benar enggak? Berarti syarat cukupnya gimana? P syarat cukup untuk Q. P syarat Berarti cukup mengakibatkan. untuk Q. Ini berarti Q-nya. Ya, betul ya? Ya. Syarat cukup agar ini. Syarat cukup untuk Q adalah ini. Berarti ini P-nya. Betul? Salah. Ya. Ini sudah saya jawab kayaknya. Bentar. Nah, ini tadi ya yang jika ini. Oke, ini ya. Syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api. Nah, ekivalen dengan percikan api dari rokok adalah syarat cukupnya agar pom bensin itu meledak. Jadi PQ-nya adalah api memercik dari rokok, maka pom bensin meledak. Gitu ya. Oke, sekarang ini. Nih, syarat perlu. Syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. P-nya yang mana P-nya? Mengontrak pemain asing kenamaan. P-nya mengontrak. Jadi kalau dibuat kalau P-nya itu mengontrak, jika Indonesia mengontrak pemain asing kenamaan, maka Indonesia ikut Piala Dunia. Gitu. Benar. Kita lihat. Q syarat perlu untuk P. Q syarat perlu untuk P. Untuk ikut Piala Dunia. Syarat perlu ya. Syarat perlu. Untuk Q syarat perlu. Syaratnya ini jadi apa tuh berarti? Syaratnya itu apa? Mengontrak pemain asing. Syarat perlu. Berarti P-nya yang mana P-nya? Mengontrak pemain asing kenamaan. Nah, ini ya. P-nya yang apa ini? Kita lihat ini ya. Syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia. Syarat tadi kan Q syarat perlu untuk P. Syarat perlunya itu dengan ngontrak ya. Berarti mengontrak pemain asing ini adalah syarat perlu untuk Indonesia ikut Piala Dunia. Q syarat perlu untuk P, berarti P-nya adalah jika Indonesia ikut Piala Dunia, maka Indonesia mengontrak pemain asing kenamaan. Ingat loh ya, Anda dalam menentukan P dan Q ini jangan salah ya. Benar enggak kalau gini, ekivalen enggak sih dengan ini? Mana sih ini? Ekivalen enggak dengan ini? Ekivalen enggak? Ekivalen itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Sama enggak? Enggak. Ya. Enggak sama. Nanti kita akan lihat ya. Dia enggak sama. Jadi jangan keliru-liru pada saat menentukan P dan Q. Karena nanti pada saat ditanyakan apa kontraposisi, inverse-nya, kontradiksi. Lah itu kalau P-nya salah ya nanti next-nya salah semua. Gitu ya. Itu kalau di ujian itu kesalahan mahasiswa itu jadi sudah di awal dia menentukan P-nya udah salah itu. Ke bawah-bawahnya ya otomatis salah. Oke. Gendang terjadi bila mana hutan ditebangi. Bila mana hutan ditebangi. Jadi kalau pakai whenever bila mana P. Jadi akan terjadi Q bila mana P. Berarti Q-nya adalah banjir bandang. Bila mana hutan ditebangi. Yang akan terjadi. Jelas ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jelas ya? Jadi intinya adalah ekspresi jika maka itu bisa diekspresikan dengan berbagai statement. Ya, dengan berbagai statement. Tadi ada syarat cukup, ada syarat perlu, ya. Terus ada bila mana, ada hanya jika gitu. Dan lain sebagainya tadi yang di slide sebelumnya tadi. Ya. Jadi ini diperhatikan ya cara-cara mengekspresikan implikasi jika P maka Q.
Oke, sekarang ini implikasi dalam bahasa pemrograman. Jadi dalam bahasa pemrograman ini agak berbeda ya. Jadi statementnya kalau kita bicara implikasi di logika dengan bahasa pemrograman itu mempunyai konteks bahasa pemrograman. Jika C maka S, ini C itu sebagai syarat atau kondisi ya. Nah, S ini adalah statement ya, statement yang harus dilakukan, yang akan dieksekusi gitu. Nah, jikanya itu harus bernilai benar, baru statement ini akan dijalankan. Gitu. Jadi kalau misalkan gini, if nilai lebih besar sama dengan 60, then lulus misal gitu ya. Nah, kalau misalkan nilainya 90 gitu, ya berarti dia lebih besar sama dengan 60, maka akan diproses lulus gitu. Akan dituliskan kata lulus misalnya. Nah, dia akan diproses gitu. Tapi kalau misalkan kebetulan nilainya adalah 40 misalnya. Nah, statement ini nggak akan dieksekusi gitu ya. Jadi statement ini ya tidak akan diproses. Itu di dalam bahasa pemrograman. Jadi struktur if then dalam bahasa pemrograman itu berbeda dengan yang digunakan dalam logika. Ya. Jadi if then dalam bahasa pemrograman ini bukanlah proposisi, ya, karena tidak ada korespondensinya tadi. Nah, compiler itu tidak akan melakukan penilaian kebenaran statement secara logika. Dia hanya melihat dari sisi kondisi C-nya saja. Jadi kalau C-nya benar, maka S akan dieksekusi. Sebaliknya kalau S-nya salah, maka dia tidak akan dieksekusi. Tadi kalau nilainya itu ketemu 40 misalnya, maka ini tuh nggak akan ditulis gitu ya. Ini nggak akan diproses. Itu dalam bahasa pemrograman. Ini ada satu contoh ya. Dalam bahasa Pascal misalkan dituliskan, if X lebih besar dari Y, maka Y-nya ini adalah X ditambah 10. Nah sekarang kalau misalkan kita kasih masukan inputan, X-nya 2, Y-nya 1. Dia akan ngecek ya. Begitu X2, Y1, dia ngecek apakah X itu lebih besar dari Y, 2 itu lebih besar dari 1 enggak? Oh ternyata benar itu. Oh benar itu. Maka dia akan mengeksekusi ini. Mengeksekusi Y sama dengan X plus 10. Jadinya Y-nya tadi menjadi 2. 2 dapat dari mana? Nah ini tahu statementnya X-nya. 2 ditambah 10 sama dengan 12. Karena tadi dia melihat kondisi X lebih besar dari Y ini. Kalau dia benar, dia eksekusi. Sebaliknya, begitu dikasih masukan X-nya 3, Y-nya 5. Dia ngecek, 3 ini lebih besar dari 5 enggak? Gitu kan. Oh ternyata X-nya 3 itu tidak lebih besar dari 5. Berarti statement ini salah. Nah, ya. Karena dia statementnya salah ya, maka tadi Sebentar ya, saya sambil ngecas dulu. Ya, karena statementnya salah, tadi dia nggak eksekusi, nggak diproses untuk Y sama dengan X plus 10. Lah nilai Y-nya berapa? Ya tetap 5, karena tadi didefinisikan dia Y-nya 5. Jelas ya? Itu di dalam bahasa pemrograman. Jadi tidak terkait dengan true harus false, false true, gitu-gitu yang di dalam ekspresi logika. Nah, kecuali kalau di dalam bahasa pemrograman itu ada else-nya ya. If then else ya. Else-nya itu artinya adalah jika tidak itu gitu. Maksudnya gini. Jika nilainya benar ya, jika nilai ini itu benar, maka yang diproses adalah ini. Tapi jika dia salah, yang diproses adalah statement sesudah else-nya ini. Else Y misalkan sama dengan X plus 2 misalnya itu. Ya berarti katakanlah tadi masukannya adalah 3 dan 5 ya. 3 lebih besar dari 5 enggak gitu. Oh salah gitu. Nah karena salah dia akan memproses yang else ini. Nah, gitu. Kecuali tadi di dalam bahasa pemrograman kecuali ada ini ya. Ada kata-kata ini itu artinya ya kalau defaultnya harus true. Defaultnya di sini true ya. Kalau dia true, eksekusi then-nya.
Jadi kalau dia false, eksekusi else-nya. Gitu. Ya. Jadi kalau tadi di sini dikasih masukan 3 dan 5, maka Y-nya itu jadi berapa? Oh, Y-nya berarti 3 ditambah 2 sama dengan, kok ditambah? Oh ya benar ya, 3 ya, X-nya 3 sama dengan 5. Oh ternyata sama gitu. Dengan input masukannya. Ada pertanyaan? Implikasi dalam bahasa pemrograman? Paham maksudnya? Jelas? Paham, Bu. Ya, jelas ya. Nah, itu implikasi dalam bahasa pemrograman tadi. Varian implikasi. Nah, implikasi ini ada converse, inverse, kontraposisi. Jadi di ujian itu misalkan ada gini ya. Tadi syarat cukup tadi ya, syarat cukup agar pom bensin meledak adalah adanya percikan api dari rokok. Carilah kontraposisi, inverse dan converse-nya. Nah, ini Anda harus bentuk dulu nih kayak gini. Kalau Anda salah, ya, salah menentukan PQ-nya, ini semua salah semua. Itu tadi yang saya bilang ya. Jadi perhatikan statementnya ya, statementnya P dan Q-nya. Nah, kembali ke sini kalau misalkan kita punya jika P maka Q, in converse atau kebalikan itu adalah jika Q maka P. Ya. Inverse ya itu adalah ingkaran P maka ingkaran P maka ingkaran P Q. Kontraposisi itu ingkaran Q maka ingkaran P. Yang mempunyai nilai kebenaran yang sama yang mana? Yang dengan ini. Yang mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan ini yang mana? Inverse kontraposisi. Yang? Kontraposisi. Ya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Nah, ini ya. Ternyata implikasi jika P maka Q yang tadi gini. Nah, ini mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan kontraposisinya. Nah, ya. Jadi coba sekarang kalau saya punya kalimat gini. Jika hari ini hujan, maka saya mengajar. Nah, terus itu akan mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan gimana? Saya tulis ya. Jika hari ini hujan, maka saya mengajar. Mengajar, tulisan saya. Ya. Nah, ini berarti mempunyai nilai kebenaran dengan statementnya seperti apa? True dan true. Tidak mengajar jika hari ini tidak hujan. Jika hari ini saya tidak mengajar, maka hari ini tidak hujan. Ya. Jika saya tidak mengajar, maka hari ini tidak hujan. Ya, jangan dibalik ya, jangan dibolak-balik ya. Kadang ada yang keliru dengan inverse-nya ya. Jadi inverse-nya itu jika hari ini hujan, maka saya mengajar. Mempunyai nilai kebenaran yang sama itu seperti apa? Oh, jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak mengajar. Nah, itu salah ya. Tidak sama. Statement tersebut mempunyai nilai kebenaran yang tidak sama. Ya. Yang samanya ya dibalik. Jika saya tidak mengajar, maka hari ini tidak hujan. Itu adalah kontraposisinya. Nah, ini mempunyai nilai kebenaran yang sama. Ya. Gitu. Ya, itu terkait dengan varian implikasi. Ya, tadi ya. Begitu kalau misalkan ada ekspresi-ekspresi lain yang tidak secara eksplisit ditunjukkan dalam bentuk jika P maka Q, Anda harus hati-hati dalam menentukan nilai atau proposisi P dan Q-nya. Oke. Nah, ini contoh lain ya. Contoh, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari jika Budi mempunyai jet pribadi, maka ia orang kaya. Nah, converse-nya apa? Converse-nya tadi adalah, lihat nih, Q maka P. Ya, berarti jika dia itu orang kaya atau jika Budi orang kaya, maka ia punya jet pribadi. Nah, ini kebenarannya tidak sama dengan jika punya jet pribadi maka ia orang kaya ya. Karena beda dengan jika Budi orang kaya berarti dia punya jet pribadi. Nggak bisa dibalik seperti itu. Ya. Terus jika Budi tidak punya jet pribadi, maka ia bukan orang kaya. Inverse-nya itu. Nah, itu juga
juga mempunyai nilai kebenaran yang berbeda dengan statement aslinya. Yang mempunyai nilai kebenaran yang sama adalah jika Budi itu bukan orang kaya, maka dia tidak akan punya jet pribadi. Nah, itu baru statement tersebut sesuai dengan statement awalnya, bahwa kalau Budi punya jet pribadi itu berarti dia orang kaya. Gitu ya. Jadi tadi jangan dibulak-balik ya. Nah, kadang tadi dalam bahasa sehari-hari kalau kita ngobrol gitu ya, ya udah yang penting orang kan paham gitu. Katakanlah sebenarnya maksudnya jika Budi mempunyai jet pribadi maka ia orang kaya, bisa saja oh karena dia sekarang kan nggak punya jet pribadi makanya dia itu nggak kaya gitu. Nah itu adalah inverse-nya ya, inverse-nya. Jadi itu tidak mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan statement awalnya ini tadi. Ya, gitu. Itu converse, inverse dan kontraposisi, varian dari implikasi. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Jelas ya? Kita lanjut ya. Oke, nah sekarang masuk di bikondisional atau biimplikasi. Ya bentuknya seperti apa? Itu adalah P jika dan hanya jika Q. Nah, tadi sudah disebutkan nilai kebenarannya. True maka dia true ya, atau false maka dia true. Ini tuh. Notasinya ada tanda panah bolak-balik ya di arahnya. Oke. Nah, ini itu ternyata dia ekivalen. Ini tanda ekivalen ya. Dia mempunyai nilai kebenaran, biimplikasi itu mempunyai nilai kebenaran seperti ini. Ya. Jadi dengan kata lain itu P jika dan hanya jika Q, ya ini kan P jika ternyata dia punya nilai kebenaran yang sama ini. Nah, P jika dan hanya jika Q itu bisa dibaca juga jika P maka Q dan jika Q maka P. Ya, jadi dibulak-balik. Implikasi yang dibulak-balik. Ya, jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah itu adalah pernyataan biimplikasi. Sehingga ekspresi ya, ekspresi untuk menyatakan jika P maka Q itu bisa bermacam-macam ya. Ini ada jika dan hanya jika Q ya. Dan ini P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. P adalah syarat perlu dan cukup. Kalau tadi sendiri-sendiri ya, ada syarat cukup, ada syarat perlu. Nah ini P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Nah atau diekspresikan juga jika P maka Q dan sebaliknya. Nah, dan sebaliknya itu bisa juga ditulis jika P maka Q dan jika Q maka P. Itu maksudnya sebaliknya itu begitu ya. Atau dalam referensi lain itu bisa dituliskan PIFF ya. Nah itu adalah if and only if gitu kan ya. Nah, itu jika dan hanya jika. Itu PIFF Q. Itu adalah ekspresi ekspresif yang menyatakan bikondisional atau biimplikasi. Ini contohnya ya, contoh statementnya ya. Statementnya misalkan tadi jika dan hanya jika. Nah, ini ya, ada P, ada Q. Ya tinggal ini tadi ya, punya nilai kebenarannya apa gitu ya. Jadi kalau dia misalkan true ya berarti dia true, false dia true, lainnya adalah false. Nah, terus ini syarat cukup dan syarat perlu agar kamu bisa wisuda adalah lulus ujian sidang TA. Ya. Agar kamu bisa wisuda berarti harus ini ya, intinya kalau dia lulus ujian TA berarti dia bisa wisuda, atau kalau dia bisa wisuda itu sudah lulus ujian TA kan gitu. Jika Anda orang Islam maka tempat ibadahnya masjid atau musola dan sebaliknya. Dan sebaliknya kalau tempat ibadahnya masjid atau musola maka dia orang Islam. Nah, gitu. Terus Semarang terletak di Jawa Tengah. If ya, IFF ini ya, if and only if, Jawa Tengah adalah provinsi di Indonesia. Tadi ya, tidak ada terkait dengan apa bahasa. Jadi dalam hal ini kita konteksnya matematik. Nanti akan kelihatan ya, kadang kita dengan bahasa alami gitu mikirnya juga, wah ini statement ini salah gitu. Padahal kalau dilakukan penalaran ya itu betul gitu. Ya, jadi apa itu?
proses penalaran ini harus bisa ngelihat ininya, logikanya tadi ya, reasoningnya tadi, runtutan dari reasoningnya. Nanti akan kita pelajari pas di ini, validitas invaliditas statement itu. Dia ada premis, ada konklusi, ada premisnya macam-macam gitu. Tapi karena kita terpengaruh dengan bahasa yang muncul di situ ya, kadang kita langsung menjudge, oh ya itu berarti valid, oh ya ini berarti kan, padahal belum tentu valid gitu kalau kita runtut lebih lanjut ya, kalau diruntut atau dinalar dengan logika. Seperti itu ya, itu terkait dengan implikasi, biimplikasi. Ada pertanyaan sampai sini sebelum masuk parsing tree? Nggak ada ya? Oke, kita masuk ke parsing tree ya. Parsing tree itu apa? Ya. Jadi parsing tree ya sebenarnya itu membuat sebuah tree ya. Nah, sebelum masuk ke tree tadi ya, kita mendefinisikan apa yang disebut dengan proporsional formula ya. Proporsional formula itu adalah setiap proposisi ya, proposisi konstan ataupun sebuah variabel, bisa P, Q, R, S ya. Itu yang kecil-kecil tadi loh, yang kayak gini ya, itu sebuah proposisi formula ya. Jika A itu adalah proposisi formula, negasinya pun juga proposisi formula ya. Nah, jika AB itu adalah sebuah proposisi formula, maka koneksinya ya antar A dan B ini juga merupakan sebuah proposisi formula. Itu yang disebut proporsional formula ya. Proporsional formula itu proposisional ya. Proposisional ya. Jadi di sini itu sebenarnya ini kurang ya. Ini kurang C ya, proposisional ya. Nah, apa tadi saya mau bilang? Ini ya. Itu fungsinya untuk apa? Nah, itu fungsinya kita ingin menjabarkan ya. Tadi membentuk parsing tree itu membentuk sebuah tree ya. Aturan mainnya gimana? Ya, ya. Setiap daun ya, daun itu apa sih? Nah, kalau tree itu kan pohon ya. Pohon itu kan punya cabang terus ada ujungnya daun kan gitu. Nah, ini daunnya itu dilabeli dengan sebuah proporsional konstan ataupun variabel ya. Nah, itu hanya di ujung-ujungnya jadinya tadi hanya berisi daun-daun tadi. Daunnya tadi itu proporsional konstanta ya, P, Q, R, S gitu. Ujung-ujungnya daun. Nanti akan dikasih contoh ujung daun itu maksudnya kayak apa gitu ya. Nah, terus lihat ya. Ini untuk setiap node-nya ya yang dilabeli itu dengan negasi ya. Jadi kalau misalkan di node-nya itu ada negasi P, negasi Q, negasi R, ini dia akan mempunyai one successor node. Jadi dia hanya punya satu cabang. Ini kalau negasi, misalnya ada negasi R ya, berarti ini negasi R, nuliskannya begini ya. Bikin cabangnya di pohonnya seperti itu. Tetapi kalau misalkan ada binary konektif ya, binary maksudnya ada dua statement yang dikonektifkan gitu ya, dua pernyataan yang dikonektifkan, nah maka dia punya dua cabang. Nah, seperti ini misal dan itu ya, dan atau ya. Nah, ini sudah bentuknya gini, nanti biar dan aja lah. Kalau saya punya statement P dan Q ya, berarti kita bikin pohonnya itu dan ya, konektif utamanya dan, ini P, ini Q. Nah, demikian juga dengan atau, dengan jika maka, dengan jika dan hanya jika. Terus gimana sih bentuknya gitu ya? Tree-nya gimana? Nah, tree-nya itu gambarannya seperti ini ya kurang lebih. Ini yang disebut dengan daun tadi. Daun itu di ujung-ujungnya ya. Namanya pohon itu kan ujung-ujungnya masih daun. Ya, kalau Anda lihat misalkan ini ya. Ini ada pohon, ini akar. Ya, ini root-nya. Root-nya itu the main konektifnya, konektif utamanya. Ini adalah root-nya ya. Terus kalau dari binary konektif ya ada ini. Nah, ini punya dua cabang, ini cabangnya ini ya. Kalau sementara kalau negasi dia hanya punya satu cabang. Nah, ini adalah leaf-nya tadi. Ini adalah daunnya ya. Daunnya itu ya bisa P, Q gitu. Nah, ini
Ini kalau tree-nya itu kan seperti ini. Ya, ini daunnya itu di ujung. Nah, terus gimana nih cara bikinnya kalau ada sebuah proposisi majemuk tadi? Nah, ini bikinnya gini. Kalau misalkan dilihat ya, ada statement begini, lihat konektif utamanya tadi. Konektif utamanya apa? Oh, ini ada tanda kurung gitu kan. Tanda kurung di sini. Nah, ini tanda kurung. Nah, berarti konektif utamanya adalah yang implikasi. Kita taruh dia di sini. Jelas ya? Nah, terus ada ruas kiri, ada ruas kanan gitu. Nah, kita lihat dulu yang kanan, yang lebih mudah. Kanan itu ada negasi, negasi R gitu. Nah, negasi tadi kan satu cabang ya. Hanya mengeluarkan satu cabang. Berarti negasi, negasi R. R-nya itu tadi yang berupa konstanta bisa atau berupa variabel. Ya. Ini yang disebut dengan daunnya tadi. Ini daun, daun, gitu ya. Nah, terus yang ruas kiri. Yang ruas kiri ini kan ada tanda kurung. Konektif utamanya apa sih gitu? Oh, konektif utamanya adalah atau. Tadi kita tulis atau di sini. Nah, ataunya itu mengataukan apa? Proposisi apa? Memproposisikan P ya. Dan ingkarannya siapa? Ingkaran itu satu ya, satu cabang. Ingkaran dari konektifnya ini sekarang, ya kan? Ini Q, ya, ini Q. Konektifnya dan, ya berarti kita dan dari apa? Dan dari Q ingkaran R. Gitu. Jadi kalau kita runtut, ya itu kita bisa baca ini. Ya, ini kan ketemu dari sini itu berarti P dan ingkaran ada dan ya, ada dan di tengah ini terus Q ingkaran R. Nah, karena dia konektif di sini ya, maka di sini kita lihat yang ke sana berarti ingkaran R. Bisa ditelusuri. Jelas untuk membuat construction tree? Ada pertanyaan? Atau bingung malahan? Paham? Paham, Bu. Bu, Ya. berarti misalnya dan nama atau itu punya dua cabang ya, kalau negasi itu cuma satu doang ya? Iya, betul. Ya. Kasih Bu. Ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ya, ini iklan aja, terus ada pertanyaan. Nah, ini kita udah selesai nih untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya lanjut ke penugasan ya, saya cek dulu absennya ya, absen Anda. Atau sambil Anda siapa tahu ada yang mau ditanyakan gitu. Maaf Ibu, sebelumnya saya mau nanya Bu. Oh ya, silakan. Apa? Tadi saya ada kendala di absensi Bu. Oh, oke. Ini baru mau saya cross check kan ya. Maksudnya nanti saya panggil ya, Mas. Nah, Anda silakan open mic. Terima kasih Bu. Ya. Oke ya, silahkan nanti kalau saya panggil, silahkan Anda bisa open mic ya, menyatakan kehadiran Anda. Verniko Miftahul? Verniko nggak hadir ya? Dari kemarin nggak hadir ya? Oke. Tapi bener ya, nggak hadir ya? Semester 3 ntar. Ya. Ananda Yesika, ini yang nggak hadir juga ya kemarin ya? Ananda Yesika, nggak ada ya? Atau yang keluar itu? Ananda nggak ada ya? Terus tadi siapa tadi? Verniko ya. Ntar saya cek dulu. FFEF. Nggak ada juga. Oke, terus Putri Larasati kemarin juga nggak hadir ya.
Oke, Brianando hadir? Putri. Nggak ada ya. Mulia Irfansyah? Itu ya? Ada, Bu. Oke. Kamal Arik? Hadir, Bu. Ya. Muhammad Saifullah? Oh ini sudah ada ya. Miss Tina apa? Mau nanya apa? Enggak, Bu. Kepengen Bu. Oh ya, oke. Muhammad Saifullah nggak ada ya. Terus tadi Agina Alif ya. Agina Alif ya. Hadir, Ini Ibu. di chat ini Agina Alif ya ya. Agnia. Siapa? Alif ya. Agnia. Oh iya, ding Agnia. Iya, Bu. Oh, ya, oke. Maaf. Sudah ya berarti ya. Yang tadi izin ya siapa? Gani tadi Abisaki ya. Oh ya Abisaki tadi sudah saya izinkan. Fernanda Galih itu yang mana ya? Fernanda Galih tadi. Hadir. Oh ya, sebentar. Oh ya, sudah ya. Ada yang belum absen lagi? Semua yang di chat itu kayaknya sudah absen semua. Bisa Anda cek di siapnya ya. Silakan bisa Anda cek di siapnya. Kemudian kalau memang belum terchecklist hadir bisa konfirmasi ke saya. Oke. Sekarang ada pertanyaan dulu terkait dengan materi. Jelas? Oke, kalau sudah jelas kita membahas penugasan ya. Penugasan hari ini. Jadi penugasannya hari ini itu ini. Ya. Tugasnya itu nanti akan saya upload di Kulon ya. Dan deadline-nya adalah hari Jumat. Deadline hari Jumat pukul 23.59. Nah, sebenarnya masih banyak waktu kan. Anda masih punya 2 hari. Tapi jangan sampai ya karena deadline-nya masih lama ya berarti nanti aja. Jangan dibiasakan menunda-nunda pekerjaannya. Karena kadang ya bisa jadi ya di tengah-tengah deadline maksudnya Anda harus berkejaran dengan waktu deadline tiba-tiba kulonnya down gitu. Itu sering terjadi itu. Wah, mahasiswa malam-malam itu masih pada WA nih saya, Bu, saya belum bisa submit karena kulonnya down. Nah, padahal sudah saya kasih waktu beberapa hari sebelumnya. Nah, itu diusahakan memang kalau memang Anda bisa mengerjakan sekarang ya dikerjakan aja sekarang gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu-nunggu hingga deadline berakhir. Nah, itu nanti dikerjakannya bagaimana? Dikerjakannya Anda bisa tulis tangan ya di kertas folio ataupun buku ataupun kertas HVS. Yang penting terbaca bagi saya ya. Maksudnya tulisannya jelas gitu, jangan pakai pensil ya. Pakai pensil nggak begitu kelihatan. Nah, itu agak repot. Nah, kita lihat dulu ya soalnya ya, supaya nanti kalau misalkan Anda kesulitan, Anda bisa nanya. Jadi, yang pertama adalah soal tentang proposisi. Ini adalah mendefinisikan apakah statement ini proposisi atau bukan. Nah, mudah kan? Ini awal-awal tadi. Apakah dia proposisi? Apakah dia sebuah kalimat tanya gitu ya? Apakah dia sebuah kalimat perintah? Nah, itu menunjukkan dia proposisi atau bukan. Nah, itu ya. Terus yang penting tadi punya nilai kebenaran, jelas nilai kebenarannya. Nah, kalau nilai kebenarannya tidak jelas ya berarti atau bisa berubah itu ya, yang kayak tadi X
lebih besar sama dengan 5 berarti dia bukan proposisi. Paham ya? Soal 1. Nah, soal tentang nilai kebenaran. Nah, ini nilai kebenaran. Ini tinggal dimasukkan aja ya. Jika A dan B adalah true, ya, proposisi yang true, C dan D adalah false, ya, maka statement ini berarti isinya apa? Nah, sebentar. Nah, statement ini isinya apa itu? Nah, ini jadi tadi B-nya true, ya. Berarti ingkaran B adalah false. False atau false? Hasilnya apa? False atau false? False. 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 False dan true. Berarti hasilnya apa? False. False. Nah, False. jadi ini adalah nilainya false. Gitu. Bisa ya? Bisa dipahami ya soalnya ya? Ya tinggal Anda masukkan ini aja. Nah, ini dimasukkan. Masukkan ke statement-statementnya. Oke, terus logical connective ya. Ini terkait dengan logical connective itu membuat pertama bikin dalam bentuk simboliknya dulu. Nah, bikin dalam bentuk simboliknya ya dengan mengidentifikasi mana yang atomik, mana yang terkait dengan logical structure-nya. Ya. Jadi ini contohnya, misalnya P-nya itu adalah the sun is hot. Gitu. Nah, ini adalah fakta-fakta umum ya, fakta-fakta umum yang sekiranya kita bisa memahami atau mengetahui nilai kebenarannya. Matahari itu benar panas enggak sih? Nah, kan gitu. Anda tentukan nilai kebenarannya statement itu tuh apa. Gitu. Nah, terus nanti dari pernyataan ini ya, pernyataan 1 ini buat logicalnya tadi. Ya, logical simboliknya. Jadi kayak tadi pemuda itu tampan, pemuda itu tinggi kan gitu. Nah, ini ada statement itu terus jadi simboliknya kayak apa? Nah, karena tadi diketahui nilai kebenarannya berdasarkan pengetahuan Anda ya, pengetahuan secara umum tadi ya. Misalkan ini, there is life on Jupiter. Ya. Nah, ini ada enggak kehidupan di Jupiter? Ya, anggap kayaknya belum ada statement yang menyatakan bahwa di Jupiter ada kehidupan ya. Wes, berarti kita anggap false. Nah, nanti begitu sudah dapat misal ya, misal bentuknya begini gitu. Ya, berarti ada gini misal. Ya. Nah, tinggal dihitung aja, tinggal dicek aja nilai kebenarannya berarti apa. Ya, jadi tentukan nilai kebenaran dari statement tersebut. Paham ya? Itu terkait dengan logical connective. Ya. Kemudian, nah kalau yang ini ya, A dan jika B maka A itu true. Gitu. Maka Anda harus menentukan, ya soal ini adalah menentukan proposisi A. Ya. B-nya itu B dan jika B maka A true ya. Berarti di sininya kan true ya. True kan. Ini true. Nah kalau ini true, B-nya true. Berarti apa A-nya? Berarti A-nya apa? A-nya? A-nya apa? Paham? Bisa diulang lagi, Bu. Nah ini B and jika B maka A true gitu kan. B dan jika B maka A itu adalah true gitu. Ya. Berarti kan B-nya itu true, B ini true ya berarti. Kan ini true. Kan gitu. Nah, B di sini true. Nah, jika B maka A ini juga true kan? Juga true. Nah, berarti kita punya titik-titik kok hasilnya true gitu. Nah, berarti titik-titiknya apa? Titik-titiknya ini A. A-nya apa berarti? True. True. A-nya? True. A-nya true. Nah, A-nya true. Bisa paham? Jadi menentukan nilai kebenaran dari proposisi A. Oke lah, ini contoh B. Ya. Jika A maka B true dan B-nya itu adalah false. Nah, B-nya false ya. Sementara jika A maka B itu true. Berarti kita punya A ya dan false itu hasilnya adalah true. Berarti A-nya adalah False. False. A-nya adalah false. A-nya ini adalah false. Paham ya? Bisa dipahami? Paham. Soalnya ya itu soal terkait dengan logical tadi. Nah sekarang kontraposisi, ya, mencari kontraposisi ini adalah varian dari implikasi tadi. Ya ada inverse, ada converse, ada kontraposisi.
Tapi pernyataan-pernyataannya ini tidak secara eksplisit, kecuali nomor 1 ya. Tidak secara eksplisit terlihat P dan Q-nya tadi. Jadi Anda harus tentukan P dan Q-nya dulu. P dan Q-nya apa? Contohnya misalkan hanya jika ia tidak terlambat, maka ia akan mendapat hadiah. Nah, P-nya yang mana? Q-nya yang mana? Nah, begitu Anda bisa bikin dalam bentuk statement P dan Q, baru bisa dibentuk ke kontraposisinya. Yaitu kontraposisinya apa? Ingkaran Q, maka ingkaran P. Paham? Paham pertanyaannya ya? Jelas? Jelas? Jelas, Bu. Nah, oke. Terus yang ini ya, yang terakhir, ini terkait dengan tautologi dan parsing tree. Jadi Anda lihat ya, buat tabel kebenarannya ya, mana yang termasuk tautologi, mana yang termasuk kontradiktori ya, atau bahkan mungkin tidak kedua-duanya ya, kan bisa jadi tidak semua statement ya, tidak semua pernyataan itu pasti salah satu dari kontradiksi ataupun kontradiktori formula ya. Bisa saja tadi yang campuran, ada true-nya, ada false-nya, ya itu berarti bukanlah tautologi kan gitu ya. Nah, nanti dicari nilai kebenarannya dari keseluruhan itu, baru dibikin parsing tree-nya, bikin pohonnya tadi. Jelas? Untuk penugasannya? Paham? Masing-masing soal? Paham ya? Ya, oke. Jadi itu nanti silahkan dikerjakan ya. Kalau misalkan di sela-sela Anda mengerjakan mungkin ada kesulitan, ya bisa WA saya. Ya, ataupun bisa lewat chat di tim sini ya, kalau misalkan nanti mengalami kesulitan terkait dengan pengerjaan tugasnya. Tugas-tugas ini nantinya saya akan dibantu oleh seorang asisten ya. Jadi asisten ini yang nantinya akan menilai tugas-tugas Anda yang disubmit di Kulon, dan diusahakan ya jangan sampai melewati deadline, karena kalau sudah deadline berarti Anda tidak akan bisa submit. Jadi ini maksudnya saya batasi, saya tutup gitu ya. Jelas ya? Oke, ada yang mau ditanyakan baik mengenai tugas ataupun materi hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, hari ini saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf jika selama pembelajaran hari ini mungkin ada salah-salah kata. Silahkan dicoba dikerjakan secepatnya ya, tidak usah menunggu deadline. Nanti ini nih, maksudnya sore ini nanti saya habis kuliah ini nanti saya share di Kulon mengenai penugasannya. Begitu ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. 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 Terima kasih, Bu.